Untuk terus mendukung keberlangsungan visi Malang Boys berkelas, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mencanangkan istighosah rutin setiap bulan, bertempat di Masjid Baitur Rohim Balai Kota Malang, Jumat 2 Mei 2025. Kegiatan istighosah doa bersama diselenggarakan. Istighosah ini dihadiri oleh Sekda Kota Malang yang mewakili Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Ketua Basnas Kota Malang, OPD Kota Malang, dan beberapa ulama dan umarok di Kota Malang. Bapak Wali Kota Malang mempunyai visi, misi, dan dasar bakti unggulan yang luar biasa. Agar apa yang beliau cita-citakan dimudahkan dan dilancarkan, diridhoi dan diberkahi ilahi Rabbi, maka perlu usaha keras dan cerdas serta dibarengi selalu memohon kepada Allah Zat rahmatnya yang luas dan terbatas. Istighosah sarana terbukanya pintu-pintu rezeki dari sang pemilik bumi, dan istighosah sebagai sarana turunnya tetesan ampunan ilahi. Insya Allah kegiatan istighosah sesuai petunjuk Bapak Wali Kota akan dilaksanakan rutin 1 bulan sekali setiap hari Jumat di minggu pertama. Semoga Allah meridhoinya. Marilah kita awali kegiatan malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah agar diberikan kelancaran dan keberkahan serta kemudahan. Barakatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa al-awliya wa syuhada'i wa imamihim wa asriyin wa muhaddisin wa mutasawwifin syawalillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melalui Sekda Kota Malang mengatakan, istighosah ini sebagai wadah mempertebal keimanan dan sebagai ajang silaturahmi untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan dengan nilai-nilai keagamaan merupakan fondasi penting dalam membangun dan menjawab tantangan zaman. Pemantapan aspek spiritual merupakan fondasi yang kokoh bagi diri kita agar bisa membangun Kota Malang semakin beradab dan berakhlak. Istighosah juga menjadi media menumbuh kembangkan semangat berzikir dan ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga masyarakat yang harapannya nanti terus berlangsung dengan penuh kekhusyuan dan kebersamaan. Sholawat, salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga dengan semakin banyak sholawat yang kita lantunkan, hati juga semakin tenang, pikiran semakin jernih, dan langkah hidup kita senantiasa dalam bimbingan cahaya iman. Amin. Amin. Rekan-rekan semua, rekan-rekan, istighosah ini Wali berharap jadi media kita untuk mempertebal iman. Kita mohonkan kepada Allah SWT jalinan kolaborasi antara kita, sambung hati, sambung rasa, sinergi antara pemerintah dengan seluruh elemennya ini untuk pembangunan Kota Malang ke depan ini bisa semakin erat. Kemudian juga rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, perlu kita terus gaungkan bersama. Pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan ini juga menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan zaman, era-era globalisasi. Kemudian juga rekan-rekan, saya yakin kita semua dalam pengalaman kita menjalankan mendampingi Pak Wali melaksanakan beragam layanan publik ini, tantangan juga semakin luar biasa. Tidak hanya aspek intelektual yang perlu kita asah, tidak hanya keseimbangan emosional yang perlu kita tata, tidak hanya bagaimana kita bisa memanajemen kesehatan mental dengan baik, tetapi juga bagaimana aspek-aspek spiritual seperti ini juga bisa
menjadikan kehidupan kita semakin bermakna kali ini dan utamanya juga ke depan nanti. Pemantapan nilai spiritual seperti ini rekan-rekan dalam setiap aspek kehidupan tentu akan memiliki menjadi pegangan moral yang kokoh bagi kita. Membangun Kota Malang ini semakin beradab dan berintegritas. Karenanya Pak Wali juga menekankan penyelenggaraan kegiatan pengajian istighosah seperti ini merupakan bentuk rasa syukur terciptanya suasana yang semakin kondusif, aman, tertib, tentram di kota kita ini. Dan juga rekan-rekan, istighosah ini juga menjadi media menumbuh kembangkan semangat berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ kita juga semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Juga pastinya forum silaturahmi antara kita para ukhuwah Islamiyah, di antara kita semua dengan para ulama. Sekali lagi rekan-rekan, kegiatan ini juga tentunya kita semua berharap keimanan, ketakwaan juga menumbuhkan rasa kebersamaan, kesatuan hati, dan pastinya semangat gotong royong mendukung suksesnya program-program pembangunan daerah. Dan di sini Pak Wali menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen, seluruh pihak, dan juga rekan-rekan, sekali lagi Pak Wali berharap kegiatan ini bisa terus berlangsung. Beliau merencanakan setiap Jumat bulan pertama, setiap Jumat minggu pertama ya dalam setiap bulan. Ini nanti akan terus bisa berlangsung agenda-agenda ini, dan tentunya juga menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan publik kita yang lain. Besar harapan kami, semangat nilai-nilai yang tertanam dalam kegiatan hari ini terus terpelihara dan juga menambah energi kita secara kolektif untuk membangun Kota Malang yang semakin maju. Dan rekan-rekan semua, titipan arahan dari Bapak Wali Kota yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, tentunya mohon dimaafkan apabila ada kekhilafan tutur kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Atau rekan-rekan semua, atur sembah nuwun, ngapunten, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighosah zikir dan pembacaan Yasin Fadilah disertai Muidoh Hasanah dipimpin oleh Gus Fuad Abdurrahim Yahya, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading. Mari kita luruskan niat kita untuk membaca istighosah bersama untuk mengetuk langit mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk Kota Malang kita tercinta supaya menjadi kota yang aman, kota yang nyaman, dan bisa makmur di tahun-tahun mendatang. Kegiatan istighosah ini direncanakan terselenggara 1 bulan sekali di setiap hari Jumat. Harapannya keimanan ketakwaan juga menumbuhkan semangat gotong royong untuk membangun daerah.
الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. اللهم يا من نوره في سر وسره في قلب أعلم الناظرين والطاهر بالحاسدين والباغين والعفرة الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. وجاءت أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والطاهر بالحاسدين والباغين كمعفرة الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. اللهم يا من نوره في سر وسره في خلقه أحسن بالناظرين والباغين كمعفرة الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. واجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله لأطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والمسلمون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. سلام قولا من رب رحيم. 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 اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. ليغفر لهم كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء
إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أن يعفو لنا بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا كل الفتن والآفات إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم يا مفرد فرد أنا يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا اللهم إنك جعلت يا شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف بركات وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المعمة تعم لصاحب خير الدارين والدافئة تدفع عنا كل سوء وبلية وحزن وتقضي حاجاتنا إفتنا عن الفاتحتين الفقر والدين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرد عن كل محزون سبحان من جعل خزائن بين الكاف والنون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini adalah permulaan yang sangat luar biasa. Karena acara seperti ini adalah acara yang penting, ya, adanya zikir-zikiran, istighosa seperti ini penting. Dengan adanya istighosa di kantor balai kota seperti ini, hitungannya dengan ini membentengi balai kota ini supaya bisa berkah, supaya bisa berkah. Hitungannya dengan ini adalah para pemimpin yang ada di kota Malang, baik ada camat, lurah, luar biasa. Saya pernah membaca di dalam satu kitab Mukasyaffatul Qulub karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kita kenal ya. Beliau adalah seorang ulama luar biasa. Karangan kitabnya banyak. Beliau ahli ilmu fikih, ahli tasawuf, dan ahli semua bidang ilmu beliau ahli. Nah, di situ di kitab Mukasyaffatul Qulub, di situ ada percakapan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada percakapan, kisah percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa ini berdialog dengan Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan semua perintah yang Engkau perintahkan. Lantas dari mana amalan yang menjadikan saya ini Engkau cintai, yang menjadikan saya ini hamba yang Engkau cintai? Apakah dari sholatku sehingga Engkau mencintaiku ya Allah? Dirasa Gusti Allah, bukan. Kalau misalnya sholat ini adalah kewajibanmu, sholat itu adalah kewajibanmu, dan sholat itu adalah kebutuhanmu sendiri. Karena sholat itu mencegah engkau dari perbuatan fasik dan munkar. Sesuai firman-Nya Allah di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirasa Gusti Allah seperti itu. Ya. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, apakah dari zikir-zikirku ya Allah sehingga engkau mencintai aku? Jawabannya Allah, bukan. Kalau misalnya zikir itu juga kebutuhanmu sendiri,
Dengan berzikir hatimu akan tenang. Katanya Gusti Allah seperti itu. Itu juga tertuang di dalam firman-Nya Allah di dalam Al-Qur'an. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hatimu akan tenang. Ya seperti yang kita lakukan saat ini. Ini zikir-zikir pilihan. Ya tadi istighosah yang kita baca tadi ini adalah zikir-zikir pilihan. Insya Allah kalau kita istiqomah mengamalkan amalan-amalan zikir tersebut, hati kita sedikit demi sedikit akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, apakah dari puasaku ya Allah sehingga engkau ini mencintai aku? Bukan. Kalau misalnya puasa, ini juga kebutuhanku sendiri. Puasa itu melatih engkau memerangi hawa nafsumu. Ya, ini seperti yang kita lakukan bulan kemarin ya. Bulan kemarin kita puasa sebulan penuh. Itu tujuannya kita untuk memerangi hawa nafsunya kita. Dan juga memerangi penyakit-penyakit yang ada di dirinya kita mungkin ya. Ada darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya. Ini bisa berkurang dengan adanya kita puasa di dalam bulan suci Ramadan. Lantas dari mana ya Allah? Dari mana? Amalan mana yang engkau menjadikan engkau cinta kepadaku ya Allah? Allah menjawab, dari engkau yang menolong orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sedang membutuhkan bantuanmu. Karena aku bersama orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, orang yang dalam kesusahan. Nah, dari kisah ini tadi saya menyimpulkan jenengan-jenengan ini adalah orang-orang sibuk. Orang-orang sibuk yang dicari masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan jenengan. Dan insya Allah barokah jenengan mengemban amanah pada saat ini, insya Allah jenengan-jenengan ini menjadi orang-orang pilihan ya Allah yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jenengan ini mengemban amanah membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan jenengan. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah bacaan istighosah kita bersama di tempat ini, tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kita doakan para pemimpin kita, khususnya wali kota kita Bapak Wahyu Hidayat dengan wakilnya Bapak Ali Muthahirin, terutama juga Pak Sekda, Bapak Erik, dan jenengan-jenengan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat jenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluar dari tempat ini kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufikur Rahman melaporkan.